あれ俺寝てたいや、まだ夜中 Eleusia dulunya hanyalah pria biasa. Namun suatu hari, ia mendapati dirinya bereinkarnasi menjadi sebuah telur naga dengan nasib yang tragis, karena tak satu pun dari orang tuanya hadir saat ia lahir. Hal pertama yang ia lihat adalah sebuah layar, lalu sebuah suara di dalam kepalanya memberitahu bahwa jendela status akan menampilkan seluruh informasi mengenai kemampuan yang ia miliki, sebuah fitur yang terdengar cukup berguna. Namun tak lama kemudian, Eleusia sadar bahwa ia seharusnya lebih mengkhawatirkan kenyataan bahwa ada suara asing di dalam kepalanya. Suara itu menjelaskan bahwa dirinya adalah bagian dari skill suara ilahi, dan tugasnya adalah memberikan penjelasan seputar status dan kemampuan Eleusia. スキル神の声レベル1はステータスアイテムに関する説明を行います。 Ketika Eleusia bertanya apakah dunia ini semacam permainan, suara itu menolak menjawab dengan alasan bahwa skill suara ilahi masih berada di level 1. Saat Eleusia bertanya setidaknya di mana ia berada, suara itu kembali menolak menjawab pertanyaan apapun yang tidak berkaitan langsung dengan status. Rasa frustrasi Eleusia memuncak hingga telurnya menggelinding dan jatuh dari sebuah tebing. Ketika akhirnya berhenti, sistem memberitahu bahwa ia memperoleh kemampuan resistensi kerusakan jatuh. Tetapi dengan harga yang cukup mahal, HP-nya berkurang 1 poin. Dan ketika total HP-nya hanya 5, kehilangan 1 poin adalah masalah besar. Tak lama kemudian, Eleusia menggelinding hingga ke tepi sebuah danau. Di sanalah ia melihat pantulan dirinya untuk pertama kali di dunia ini, dan menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya benar-benar hanyalah sebuah telur. あ俺卵なのかどういうことだ Sistem lalu menginformasikan bahwa ia adalah telur naga, monster peringkat rendah, dan jika cangkangnya hancur, maka ia akan mati. Situasi ini sudah cukup membuat Eleusia tertekan, tetapi sistem masih menambahkan kabar buruk. Telur naga tidak memiliki kekuatan dan hanya memiliki IQ 1 digit, sehingga satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menggelinding. 非力でありまだ脳も発達しておらず転がるしか脳がない。 Meski begitu, telur naga memiliki potensi untuk tumbuh menjadi naga yang sangat menakutkan setelah menetas. Namun jika pernah menonton Nat Geo Wild, maka peluang bertahan hidup tanpa berubah menjadi cemilan berprotein tinggi jelas sangat kecil. Eleusia pun panik, dan guncangan tubuhnya membuat ia kembali menggelinding menuruni bukit hingga jatuh dari tebing lain. スキル転がりのレベルが1から2へと上がります。コントロールできる HP が3になったじゃねえかどうして死ぬとか冗談じゃねえ HP-nya turun menjadi 3, sehingga ia memutuskan untuk diam di tempat karena tidak bisa mengambil risiko menerima kerusakan lagi. Saat malam tiba, HP Eleusia akhirnya pulih sepenuhnya, dan ia pun mulai bergerak kembali. Ia menggelinding perlahan sambil memikirkan seperti apa hidupnya sebagai sebuah telur. Menjadi telur memang menyebalkan, tetapi cepat atau lambat, ia akan menetas menjadi naga yang sangat kuat. Itulah tujuan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Ketika menggelinding di dalam hutan, Eleusia bertemu dengan makhluk lain. Setelah mendekat, ia mengetahui bahwa makhluk itu bernama Dark Worm. Berdasarkan layar statusnya, makhluk tersebut memiliki gelar pemakan telur. Jelas ini bukan pertanda baik. Eleusia langsung menggelinding kabur sekuat tenaga. Sayangnya, kecepatan cacing itu membuat pelarian biasa tidak akan cukup. Dark Worm tersebut memiliki 8 poin HP, lebih banyak dari HP maksimum Eleusia. Jika ia mencoba menabraknya, ia pasti mati lebih dulu. Tiba-tiba ia teringat kemampuan resistensi jatuh yang ia peroleh sebelumnya. Dengan itu, Eleusia memancing cacing tersebut ke arah tebing terdekat dan menipunya agar melompat bersamanya. Saat mereka menghantam tanah, Eleusia tetap utuh berkat resistensi jatuh, dan karena ia mendarat tepat di atas tubuh cacing tersebut. Sistem pun memberinya 12 poin pengalaman karena berhasil mengalahkan musuh. Ia naik level dan memenuhi syarat untuk berevolusi. Sistem lalu menampilkan pohon evolusi dan menanyakan jalur mana yang ingin ia pilih, Baby Dragon atau Little Dragon. Eleusia tidak tahu perbedaan keduanya, sehingga sistem menjelaskan bahwa Little Dragon adalah spesies naga kerdil. Meski ukurannya kecil, ia tetap bisa tumbuh hingga seukuran beruang dan memiliki kemampuan napas api yang mematikan. Sebaliknya, Baby Dragon tidak memiliki keunggulan, berarti selain potensi untuk berevolusi menjadi banyak jenis naga. Namun sayangnya, ras ini terkenal lezat jika dimakan dengan kecap, dan bisa saja berakhir sebagai santapan makhluk lain.
Tak ingin menjadi santapan, Elusia merasa Little Dragon adalah pilihan paling aman. Namun tepat saat ia hendak memilih, terdengar suara lain yang menyuruhnya untuk menjadi lebih kuat dan mengincar puncak. Suara ini berbeda dari suara sistem, dan entah berasal dari mana. Meski berisiko, Delusia akhirnya memilih jalur evolusi Baby Dragon karena potensi pertumbuhannya yang jauh lebih besar. Setelah evolusi selesai, seluruh statistiknya meningkat cukup signifikan meskipun HP-nya belum pulih sepenuhnya. Ia pun perlu beristirahat. Tak lama kemudian, perut Elusia berbunyi, dan pandangannya tertuju pada bangkai cacing yang entah mengapa terlihat menggugah selera. Ia mengira ini adalah insting naga mudanya. Meski rasanya menjijikkan, ia tetap memakannya karena tidak punya pilihan lain. Keesokan paginya, Elusia terbangun dengan HP yang sudah pulih sepenuhnya. Kini ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya adalah seekor baby dragon. Ia tidak tahu mengapa ia bereinkarnasi, siapa yang melakukannya, atau bahkan siapa dirinya di kehidupan sebelumnya. Ia hanya yakin bahwa dulu ia adalah manusia. Tak lama kemudian, Alusia melihat sekelompok Dark Worm berkumpul di belakangnya. Kali ini, karena ia bukan telur lagi, ia mampu melawan dan membantai mereka satu persatu. Pengalaman yang diperoleh membuat levelnya melonjak langsung ke 3, membuka kemampuan Baby Fire Breathing. Dengan kemampuan itu, ia terus memburu cacing hingga mencapai level 7. Lalu terus berburu sampai menembus level 15. Dengan kecepatan leveling seperti itu, Elusia tak sabar menantikan evolusi berikutnya. Namun perutnya kembali berbunyi, dan ia sadar bahwa ia perlu makan untuk tetap bertarung dalam kondisi prima. Ia mencoba jamur hutan, tetapi hampir mati karena racunnya. Meski sebagai gantinya ia memperoleh skill resistensi racun. Masih enggan memakan cacing, Elusia pun mencari mangsa lain dan menemukan seekor serigala abu-abu. Meski lebih besar, ia berhasil membunuhnya dengan serangan api. Lalu memanggang dagingnya menggunakan api sendiri. Daging itu menjadi makanan terenak yang pernah ia cicipi di dunia ini. Sejak saat itu, Elusia memutuskan untuk berburu serigala secara eksklusif. Berkat kerja kerasnya, saat malam tiba, Elusia berhasil mencapai level 20. Dan evolusi berikutnya akan terbuka saat ia mencapai level 25. Namun, laju kenaikan levelnya semakin melambat seiring dengan meningkatnya level yang ia miliki. Sehingga, kedepannya semuanya tidak akan semudah sebelumnya. Di sisi lain, karena ia terlalu sering menggunakan napas bayinya, ia menjadi cukup mahir memanggang daging. Sehingga urusan makanan pun sudah teratasi. Meski begitu, ia berharap memiliki seseorang untuk diajak berbicara selain sistem. Karena sistem itu sendiri tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan pentingnya. Pada saat itu, Elusia mendengar suara-suara yang berasal dari hutan di dekatnya. Meski ia tidak memahami apa yang dibicarakan, hal itu menandakan bahwa ada orang lain di tempat ini. Karena itu, ia pun memutuskan untuk mencari tahu. Suara tersebut berasal dari sekelompok manusia. Elusia sebenarnya ingin berbicara dengan mereka, tetapi hal itu jelas sulit dilakukan dalam wujud seekor naga. Secara individu, tidak satu pun dari manusia itu yang lebih kuat dari Elusia. Tetapi mereka unggul dalam jumlah. Menampakkan diri pada mereka jelas berisiko. Namun ia juga tidak ingin terus hidup sendirian selamanya, sehingga ia tetap memutuskan untuk keluar. Sayangnya, ia lupa akan satu fakta penting. Daging naga bayi sangat lezat jika disantap dengan kecap asin. Begitu para petualang itu melihatnya, mereka langsung menyerang demi mendapatkan santapan mudah. Elusia berusaha memberitahu bahwa ia tidak ingin bertarung, tetapi ia tidak dapat berbicara dalam bahasa mereka. Salah satu manusia menebas dadanya, sementara yang lain menggunakan sihir petir untuk melumpuhkannya. Saat itu Elusia sadar bahwa ini adalah kesalahan besar. Ia mencoba melarikan diri, tetapi petir tersebut telah membuat kakinya tak bertenaga. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Para petualang mulai mendekat untuk menghabisinya. Namun, tepat di saat terakhir, gadis yang bersama mereka maju dan menghentikan serangan karena ia merasa kasihan pada Elusia. Ketika Elusia kembali membuka matanya, ia melihat gadis itu sedang menyembuhkan lukanya. Ia benar-benar bersyukur karena gadis itu memilih melindunginya. Dua orang lainnya tidak mengerti mengapa gadis itu begitu peduli pada seekor naga acak yang seharusnya bisa menjadi makanan mereka malam itu. Namun, jika gadis itu ingin membiarkannya hidup, mereka tidak akan menghalanginya.
Elusia melihat layar status gadis tersebut dan mengetahui bahwa namanya adalah Miria, seorang manusia atribut tanah. Ia juga menyadari bahwa Miria sedang menggunakan sisa MP terakhirnya untuk menyembuhkannya. Sebenarnya, Elusia sudah bisa menggerakkan kakinya kembali, tetapi ia tahu bahwa Miria kemungkinan akan pergi begitu menyadari dirinya telah pulih. Karena itu, ia berpura-pura masih terluka sedikit lebih lama. Elusia masih belum memahami kata-kata yang diucapkan Miria, tetapi dengan mendengarkannya, ia memperoleh sebuah skill bernama bahasa Yunani. Jika skill itu ditingkatkan, ia akan dapat memahami ucapan gadis itu dengan lebih baik. Tiba-tiba, Elusia mendengar jeritan keras dari bagian hutan yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa itu pasti berasal dari para petualang lain yang bersama Miria. Jika mereka berteriak seperti itu, berarti ada monster yang sangat kuat di dekat sana. Dan tidak mungkin mereka bisa selamat jika menghadapinya. Miria ingin pergi menolong teman-temannya, tetapi Elusia menarik mantel gadis itu untuk menghentikannya. Situasinya terlalu berbahaya, terlebih Miria sudah tidak memiliki MP sama sekali. Sayangnya, Miria tidak memahami peringatan yang ingin disampaikan Elusia dan tetap berlari pergi. Elusia mungkin tidak tahu monster apa yang menanti di sana, tetapi ia yakin bahwa tidak satupun manusia mampu mengalahkannya. Karena itu, ia harus pergi menyelamatkan mereka. Kakinya masih sedikit mati rasa, membuat gerakannya terhambat. Ketika akhirnya ia tiba di lokasi jeritan itu, ia terkejut melihat seekor naga batu raksasa peringkat C dengan HP lebih dari 200, jauh melampaui HP Elusia yang hanya 30. Biasanya, ia akan langsung berbalik dan kabur sejauh mungkin. Namun, saat melihat Miria tergeletak tak berdaya di tanah, ia tidak sanggup meninggalkannya. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengalahkan monster seperti itu. Suara ilahi di kepalanya berteriak agar ia melarikan diri jika ingin hidup. Elusia tahu suara itu benar, tetapi ia tidak bisa membiarkan Miria mati setelah gadis itu menyelamatkan nyawanya beberapa menit sebelumnya. Meski mempertaruhkan nyawanya sendiri, ia memutuskan untuk bertindak. Ia menampakkan diri untuk mengalihkan perhatian naga itu dari Miria. Saat naga tersebut menerjang, Elusia menggunakan skill bergulingnya untuk menghindar, lalu menghantam wajah naga itu. Setelah mendarat, ia melihat salah satu rekan Miria tergeletak di tanah dengan HP 0. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menolongnya. Rekan lainnya sedikit lebih beruntung dengan sisa HP 5, tetapi tubuhnya tertimpa pohon dan tidak akan bertahan lama. Elusia harus bertindak cepat. Ia memancing naga itu dengan memantul di kepalanya, lalu berlari agar monster itu mengejarnya, berniat menjauhkan naga tersebut dari para manusia. Namun, naga itu tidak sebodoh yang ia kira. Alih-alih mengejar, naga tersebut menghancurkan tanah di depan Elusia, membuatnya terjatuh. Naga itu lalu menerjang, memaksa Elusia melawan. Ia melancarkan pukulan api langsung ke dalam mulut naga itu, dan serangan tersebut memberikan kerusakan besar. Sayangnya, beberapa saat kemudian, dengan ngeri Elusia melihat bar HP naga itu terisi penuh kembali karena regenerasi. Tidak mungkin ia bisa mengalahkan monster ini dalam keadaannya sekarang. Ia harus melarikan diri selagi naga itu terdistraksi. Karena tidak mampu membawa dua orang sekaligus, ia membuat keputusan berat untuk menyelamatkan Miria dan meninggalkan pria lainnya. Ia berhasil membawa Miria cukup jauh, tetapi HP gadis itu terus menurun akibat pendarahan. Elusia tidak memiliki sihir penyembuhan atau pengetahuan medis, sehingga satu-satunya pilihan adalah membawanya ke pemukiman manusia. Ia mencium aroma manusia dari arah tertentu dan mulai membawa Miria ke sana. Namun di perjalanan ia mencium aroma yang mengkhawatirkan. Puluhan serigala abu-abu yang mendekat kemungkinan mengincar tubuh Miria. Ia akhirnya terkepung dan terpaksa meletakkan Miria untuk menghadapi para serigala. Beberapa saat kemudian, Miria sempat sadar dan melihat Elusia bertarung demi melindunginya. Sebelum kembali pingsan. Larut malam, Elusia masih terus membawa Miria. Tubuhnya hampir mencapai batas. Usahanya akhirnya membuahkan hasil ketika ia tiba di desa manusia. Ia berteriak meminta pertolongan, tetapi sebagai naga, yang terdengar hanyalah auman monster. Saat penduduk keluar, mereka melihat monster membawa tubuh tak sadarkan diri Miria dan langsung menyerangnya. Elusia menyadari tidak ada cara untuk meyakinkan mereka. Ia pun meletakkan Miria dan kembali ke hutan demi menghindari masalah lebih lanjut. Beberapa waktu kemudian, Miria terbangun di atas ranjang dan melihat Mariel duduk di sampingnya.
Mariel menjelaskan bahwa Miria mengalami luka parah dan membutuhkan banyak sihir putih untuk disembuhkan. Ia juga memberitahu bahwa Miria tidak sadarkan diri selama sekitar 2 hari. Karena tidak mengingat apapun, Miria menduga seseorang telah membawanya kembali ke desa. Mariel melanjutkan ceritanya tentang betapa cerobohnya tindakan Miria yang nekat masuk ke hutan hanya ditemani Dos dan Gans. Mendengar itu, Miria pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada kedua orang tersebut. Sayangnya, Mariel tidak membawa kabar baik. Setelah mereka menemukan Miria, mereka kembali menyusuri hutan untuk mencari yang lain. Di sanalah mereka menemukan jasad Gans yang sudah tidak bernyawa. Sementara itu, tubuh Dos tidak pernah ditemukan. Namun, mereka menemukan genangan darah yang cukup besar di tanah dekat sebuah pohon, sehingga besar kemungkinan ia telah dimangsa oleh monster. Menyadari bahwa sahabat-sahabatnya telah pergi untuk selamanya, Miria pun menangis tersedu-sedu. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghentikan Dos saat ia bersikeras ikut dalam ekspedisi tersebut. Marielle mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa Dos memang selalu keras kepala dan tidak pernah mau mendengarkan peringatan. Namun Miria menolak anggapan itu. Menurutnya, meski Dos memang gegabah, ia adalah orang baik. Ia selalu menjadi yang pertama maju melawan monster yang mengancam desa, sehingga anak-anak pun sangat mengaguminya. Sayangnya, kebanggaannya sebagai seorang petarung terlalu besar. Suatu malam di sebuah bar, seorang pria asing meremehkannya dan berkata bahwa ia tidak akan pernah mampu mengalahkan naga batu, sekeras apapun ia berusaha. Ucapan itu ia anggap sebagai penghinaan pribadi. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menantang naga batu bersama Gans. Miria telah mencoba memperingatkannya bahwa itu adalah ide buruk, tetapi Dos sudah bulat dengan keputusannya. Akhirnya, Miria ikut serta karena ingin memastikan ia kembali dengan selamat, namun rencana itu berakhir tragis. Mariel menyimpulkan bahwa kesombongan Dos sendirilah yang membawanya pada kematian. Karena itu, Miria harus memastikan dirinya tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Meski begitu, Mariel juga memuji Miria, mengatakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan berhasil kembali ke desa sendirian, meskipun luka-lukanya sangat parah. Ucapan itu membuat Miria terkejut. Ia yakin dirinya tidak sadar sepanjang waktu. Mariel pun kebingungan karena ia mengira Miria berjalan pulang sendiri ke desa. Bahkan sempat terlihat diserang oleh seekor bayi naga. Namun Miria menjelaskan bahwa ia justru dipukul hingga pingsan oleh naga batu jauh di dalam hutan, sehingga mustahil baginya untuk kembali sendiri. Ia pun mulai meragukan ingatannya sendiri. Namun kemudian, ia teringat melihat Elusia bertarung melawan kawanan serigala. Ia menduga Elusia lah yang telah menyelamatkannya. Sayangnya, ia tidak dapat memastikannya karena tak seorang pun sempat melihat jelas sosok monster tersebut sebelum ia kembali melarikan diri ke hutan. Sementara itu, Elusia baru saja terbangun dari tidurnya. Seluruh lukanya tampak telah sembuh sepenuhnya. Ia memang tahu bahwa beristirahat akan membantunya pulih, tetapi tetap saja terasa gila bahwa ia bisa menyembuhkan hampir segalanya hanya dengan tidur. Jika ia terlahir kembali sebagai manusia, proses penyembuhannya pasti akan memakan waktu jauh lebih lama. Memikirkan soal penyembuhan, Elusia pun bertanya-tanya apakah Miria baik-baik saja sekarang. Ia tidak bisa pergi ke desa untuk memastikan, karena para penduduk pasti akan langsung menyerangnya begitu melihatnya. Dengan demikian, ia tidak tahu apakah Miria berhasil selamat atau tidak. Ia sempat mengira dirinya sudah jauh lebih kuat hanya karena naik level. Namun kenyataannya, kekuatannya masih sama seperti saat ia masih berupa telur. Andai saja ia lebih kuat, mungkin hasil pertarungannya melawan naga akan berbeda, dan ia mungkin bisa menyelamatkan orang lain juga. Namun menyesali masa lalu tidak ada gunanya. Ia pun memutuskan untuk fokus menjadi lebih kuat mulai sekarang. Pada hari yang sama, Elusia melacak sebuah koloni cacing kegelapan dan bersiap menjadikannya ladang pengalaman pribadinya. Ia membantai seluruh koloni tersebut tanpa ampun. Ketika semuanya berakhir, tidak satu pun cacing tersisa hidup. Ia pun resmi mencapai level 25, yang berarti ia akhirnya bisa berevolusi lagi. Ia segera menuju ke danau, duduk dengan nyaman, dan meminta sistem untuk memulai proses evolusi. Sistem lalu memintanya memilih 1 dari 5 opsi evolusi yang tersedia. Hampir semuanya merupakan variasi naga kecil. Ada juga naga wabah, tetapi Elusia tidak terlalu tertarik pada pilihan itu. Ia sama sekali tidak tahu perbedaan di antara semua opsi tersebut, sehingga ia meminta sistem untuk menjelaskannya. Sistem pun mulai menjabarkan arti dari masing-masing gelar. Mini Dragon dapat menjadi kuat dengan cepat, tetapi memiliki batas level yang rendah, sehingga potensi pertumbuhan mereka di masa depan terbatas. Kid Dragon pada dasarnya adalah versi lebih maju dari naga bayi,
tetapi tetap mempertahankan potensi pertumbuhan yang tinggi. Sementara itu, mini dragon berada di tengah-tengah, dengan jalur evolusi yang lebih stabil, tetapi pilihan yang lebih sedikit. Dari penjelasan tersebut, Elusia merasa bahwa varian naga bocah adalah pilihan terbaik. Namun sebelum memutuskan, ia meminta penjelasan rinci tentang kemampuan masing-masing. Sistem menjelaskan bahwa banyak naga berkembang secara lambat di awal, dengan pilihan evolusi terbatas, tetapi memiliki prospek jangka panjang yang baik. Meski terdengar menarik, Elusia tidak menyukai perkembangan awal yang terlalu lambat. Pilihan berikutnya adalah Mini Angel Dragon, makhluk pelindung yang hidup demi orang lain, dan mampu menggunakan sihir penyembuhan yang kuat. Hal itu menarik bagi Elusia, mengingat bagaimana Miriam menggunakan sihir penyembuhannya. Namun sayangnya, naga malaikat mini memiliki potensi tempur yang sangat terbatas, sehingga tidak cocok untuk bertahan hidup di hutan yang keras ini. Selanjutnya adalah Kid Dragon, yang pada dasarnya sama seperti bentuk naga bayinya, tetapi dengan seluruh statistik yang meningkat drastis. Begitu pula dengan Kid Marble Dragon, dengan perbedaan utama berupa mutasi pola total dan afinitas sihir yang tinggi. Elusia mulai condong pada Kid Marble Dragon karena kekuatan sihir yang besar terdengar sangat menarik baginya. Namun kemudian, sistem menjelaskan tentang naga wabah muda, tahap awal dari naga jahat yang menyebarkan kehancuran. Elusia langsung menghentikan penjelasan itu. Ia sama sekali tidak ingin menjadi naga jahat. Orang-orang saja sudah cukup waspada terhadapnya. Jika ia menjadi makhluk yang identik dengan bencana, ia tidak akan pernah punya teman. Namun tiba-tiba, sistem menyebutkan bahwa naga wabah memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Mendengar itu, Elusia langsung mempertimbangkan ulang pilihannya. Jika ia bisa memiliki wujud manusia, ia akhirnya dapat berbicara dengan orang lain dan menjalin pertemanan. Bahkan, jika itu berarti ia harus menjadi naga jahat, mungkin saja hal itu sepadan. それってつまり人間になって村へ行けるってことだよな。でも疫病デジャリューだし。 Elusia sebenarnya diliputi firasat buruk saat memilih Young Plague Dragon. 疫病古流か。正直嫌な予感しかしねえ。 Namun, keinginannya untuk mendapatkan kemampuan kebentuk manusia terlalu kuat, sehingga ia memutuskan untuk bertaruh habis-habisan. Bagaimanapun juga, jika ia memainkan kartunya dengan benar, mungkin suatu hari ia bisa kembali ke jalan kebenaran. 決めた。疫病古流に進化するぞ。 Akhirnya, ia berevolusi menjadi seekor naga, naga hitam dengan penampilan yang terlihat cukup keren. ベビードラゴンから疫病古流に進化しました。 Akan tetapi, ketika melihat bayangannya sendiri, ia mulai bertanya-tanya apakah pilihannya memang tepat. Suara dewa pun memberitahu bahwa statusnya melonjak, cukup tinggi hingga ia bisa melihat detail kemampuan. Suara dewa itu juga mencapai level 3, memberinya kemampuan terbang dan sifat serbuk sisik. Hingga titik itu, semuanya terasa berjalan baik, sampai suara dewa mulai memberi notifikasi bahwa gigitan kecilnya telah berubah menjadi taring beracun. Ia juga memperoleh atribut kegelapan, napas terkutuk, dan cakar pelumpuh. Semua kemampuan itu terdengar, dan memang sangat jahat. Ia pun mendapat gelar Calamity, dan mencapai level 2 pada jalur kejahatan. Penyesalan mulai menyergapnya. Ia masih menunggu kabar tentang kemampuan antropomorf yang diidamkannya. Namun sialnya, suara dewa itu tak mengatakan sepatah kata pun. Elusia merasa tertipu dan bertanya apakah kemampuan itu akan ia dapatkan dengan menaikkan level. Tetapi suara tersebut menolak menjawab. Ia pun tertidur dengan perasaan kecewa, karena yang ia dapatkan hanyalah kemampuan aneh yang tak ia inginkan. Sementara satu-satunya alasan ia berevolusi justru tak kunjung muncul. Yang paling membuatnya penasaran adalah suara dewa itu sendiri. Ia tak tahu siapa yang berbicara padanya, dan suara itu menolak mengungkapkan apapun. Elusia lalu bertanya tentang fungsi serbuk sisik. Suara itu menjelaskan bahwa dengan mengepakkan sayap, ia akan melepaskan miasma yang melemahkan monster. 翼を広げることでドラゴン以外を弱らせる瘴気をまき散らす。 Pada level maksimal, ia bahkan bisa menghancurkan satu negara hanya dengan terbang melintasinya tanpa sengaja. Saat ia membuka sayapnya, sebuah bunga malang langsung layu. Ia panik menyadari bahwa evolusi ini telah mengubahnya menjadi senjata biologis. Kini ia tak bisa membuka sayap tanpa membunuh segala sesuatu di sekitarnya. Ia juga tak bisa menguap karena napas terkutuknya akan menyebarkan penyakit yang mampu memusnahkan populasi. Dengan putus asa, Elusia bertanya kepada suara ilahi, apakah salah satu gelarnya bisa menuntunnya kembali menjadi makhluk baik, mengingat saat ini ia adalah musuh umat manusia. Suara itu mengungkapkan bahwa gelar pahlawan tak berarti suatu hari bisa membimbingnya menuju jalan kepahlawanan karena memengaruhi evolusi di masa depan.
Ia pun merasa lega jika ia menaikkan gelar itu, ia masih bisa menjadi pahlawan. Ketika ia menanyakan gelar lainnya, suara itu menyebut jalur kejahatan, sebuah gelar yang akan mengubahnya menjadi penjahat kejam penimbun gunung mayat. Panik, ia meminta pengembalian dana karena ia ingin menjadi baik kembali. 完全に選択ミスった。返せ、クリーンだった俺を返せ。 Sementara itu, Miria bersama Mariel di desa memeriksa batu-batu pelindung dan memperkuatnya agar monster tak bisa masuk. Miria bertanya apakah Mariel melakukan itu untuk semuanya, dan Mariel membenarkan, seraya menjelaskan bahwa batu-batu tersebut hanya memberi peringatan kecil dan tak bisa menghentikan monster yang benar-benar bertekad. Miria pun menyadari bahwa monster sebelumnya memang berniat masuk dan membayangkan bahwa mungkin Elusia lah yang telah melindunginya. Mariel berharap monster itu tidak masuk melalui batu yang rusak lalu memeriksa yang lain. Miria meminta penjelasan lebih jauh tentang monster. Mariel menyadari ketertarikannya yang tiba-tiba, dan Miria mengaku bahwa ia merasa penyelamatnya adalah naga kecil yang ia temui di hutan. Mariel mengira Miria mungkin sedang terpesona, namun tetap mengajarinya. Ia menjelaskan bahwa monster berubah bentuk melalui evolusi, membuat mereka semakin kuat. Miria memahami hal itu, menyamakan dengan manusia yang naik level melalui pengalaman. Namun Mariel menambahkan bahwa monster berbeda karena setiap evolusi memiliki batas. Setelah mencapai batas itu, mereka berevolusi dan mengulang prosesnya untuk menjadi monster dengan peringkat lebih tinggi. Miria terkejut bahwa para leluhur mengetahui semua ini, yang membuat Mariel tersinggung karena merasa disebut tua. Mariel mengingatkan bahwa ia sudah pernah menjelaskan hal ini sebelumnya, namun Miria menimpali bahwa saat itu usianya baru 5 tahun. Mariel pun menyuruhnya mendengarkan baik-baik. Informasi ini berasal dari mereka yang bisa mendengar suara ilahi, para pahlawan dan santo, serta dari pengamatan manusia. Mereka tahu monster berjuang untuk bertahan hidup dan semua, tanpa kecuali, mendambakan evolusi. Mereka semua menginginkan kekuatan dan menjadi semakin buas. Jadi, jika Miria bertemu naga itu lagi, kemungkinan besar ia hanya akan dibelah perutnya. Miria berteriak agar Mariel berhenti, lalu meminta maaf. Mariel memperingatkannya agar tak pernah mempercayai monster karena perdamaian dengan mereka mustahil. Ashif, Miria, naga kecil itu, semuanya akan berakhir sama. Di tempat lain, Elusia termotivasi untuk menaikkan level demi mendapatkan kemampuan antropomorf dan bertemu Miria. Ia mulai mencari target, namun menyadari bahwa ia tak bisa bergerak. なんだ、動けねえ。 Ia terjebak dalam jaring laba-laba. Seekor laba-laba merah raksasa bersiap memakannya, tetapi ia menolak menjadi santapan. Ia membela diri dengan semburan api, membakar jaring dan melukai laba-laba itu meski dirinya ikut terbakar. で、あっつ、こっちにも火が。 Ia berguling-guling untuk memadamkan api, lalu melihat betapa kecil kerusakan yang ia sebabkan. Ia pun menyerang dengan cakar pelumpuh, menghantam berulang kali hingga kesehatan laba-laba itu turun setengahnya. まだ HP 半分もあるのかよ。 Lebih buruk lagi, serangannya membuat makhluk itu murka. Elusia terpaksa memakai strategi serang dan lari, berguling menyelamatkan diri sementara laba-laba itu lumpuh. Namun, dalam hitungan detik, laba-laba tersebut sudah tepat di belakangnya, sangat marah. Elusia teringat bahwa ia memiliki trait terbang dan mencoba melayang di udara. Namun, dengan sayap kecil mirip ayam, usahanya berakhir sangat memalukan. Ia pun berasumsi levelnya masih terlalu rendah dan kembali berguling untuk melarikan diri. Setelah sekitar 10 menit dikejar tanpa henti, skill roll-nya akhirnya naik ke level 3. Ia senang karena kini bisa bergerak lebih cepat, meski sebagai konsekuensinya ia juga mendapatkan gelar Chicane. Baginya, itu tak masalah, bertahan hidup adalah prioritas utama. Tak lama kemudian, Elusia mencapai sebuah tebing. Alih-alih panik, ia melihatnya sebagai jalan kabur. Ia menggulung tubuhnya sekuat mungkin, melompat, lalu membuka sayapnya untuk melayang, hingga mendarat dengan selamat. はい、逃げ切った。 Dalam keadaan kelelahan, ia berniat kembali suatu hari nanti untuk membalas dendam, tetapi menyadari bahwa laba-laba itu telah menghilang. Saat memperhatikan lebih saksama, ia melihat bahwa monster itu membuat jembatan dari jaring untuk mengejarnya. Elusia pun kembali berguling menjauh, dan skill menggelindingnya naik ke level 4. Di tengah pelariannya, ia menabrak seekor monster balon dan berhasil mengalahkannya, memperoleh 20 XP berkat gelar Walking Egg. XP tambahan itu membuat levelnya melonjak dari level 1 langsung ke level 3. Dengan strategi yang sama, setiap monster yang ditemuinya langsung ia tabrak dan lindas.
Tak lama kemudian, jejak mayat monster tertinggal di belakangnya, dan Elusia mencapai level 8 dengan statistik yang jauh lebih baik. Saat kembali menghadapi laba-laba itu, Elusia menyadari bahwa musuhnya memiliki lidah pelumpuh dan gigitan beracun ganda. Laba-laba tersebut menciptakan layar asap beracun, namun Elusia menjaga jarak dengan tenang, bersyukur atas resistensi racunnya. Meski tenggorokannya terasa perih, ia berpura-pura terpengaruh dan menunggu. Ketika laba-laba menyerang, ia langsung menyemburnya dengan api lalu menghantamkannya ke tanah, mengalahkannya sekaligus melonjak ke level 14. Ia sangat gembira, yakin level itu cukup untuk mendapatkan skill perubahan bentuk. Namun suara Tuhan hanya mengumumkan bahwa baby breath-nya naik level dan ia memperoleh ekor drakonik. Elusia menunggu pengumuman perubahan bentuknya, tetapi suara itu tak mengatakan apapun. Hatinya hancur, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ada syarat tersembunyi. Malam itu, ia menemukan sebuah gua untuk beristirahat. Ia membumbui daging serigala dengan buah beri dan menyantap hidangan yang luar biasa lezat. Suara Tuhan kemudian memberinya gelar. Kesal, Elusia menyuruh suara itu untuk tidak ikut campur dalam kehidupan pribadinya. Ia sempat berfantasi bahwa sebagai juru masak, ia mungkin bisa berteman dengan manusia. Namun ketika melihat cakarnya sendiri, ia sadar bahwa penampilan barunya membuat hal itu mustahil. Sementara itu, di desa, seorang lelaki tua mabuk menceritakan kepada Miria bahwa ia melihat dua sosok berkeliaran di hutan. Meski penglihatannya tidak jelas, ia yakin salah satu dari mereka seperti sedang bergumam. Henry menyuruhnya berhenti bicara omong kosong, tetapi pria itu bersikeras bahwa dirinya sedang sadar. Henry lalu menenangkan Miria, memintanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri atas kejadian tersebut. Miria mengatakan bahwa ia baik-baik saja, namun jelas terlihat bahwa ia merencanakan sesuatu yang nekat. Tak lama kemudian, Mariel memarahi Miria karena berniat masuk ke hutan untuk mencari Elusia. Mariel menolak mempertaruhkan keselamatan desa. Miria pun meminta maaf dan Mariel memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Keesokan harinya, saat minum air sambil terus melakukan grinding demi mendapatkan wujud manusia, Elusia melihat seekor monster genangan air yang bergerak. Ia mencoba memeriksa statusnya, tetapi pandangannya mendadak buram dan kepalanya terasa nyeri luar biasa. Skill status inspection-nya naik ke level 4. Saat penglihatannya kembali jelas dan ia melihat statistik monster itu, Elusia langsung panik dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tiba-tiba, monster slime itu menyadari kehadirannya dan menembakkan sebuah tentakel ke arahnya. Elusia berhasil melarikan diri tepat pada waktunya. Begitu ia mencapai hutan, barulah ia menyadari bahwa slime menyeramkan itu sebenarnya tidak memiliki statistik yang terlalu tinggi. Ia hanya salah membaca situasi sebelumnya. Meski begitu, rasa jijik dan ngeri masih melekat. Jadi, ia memutuskan untuk membiarkannya sementara waktu dan mencari target lain di arah berbeda hari itu. Saat sedang berjalan, pandangannya tertarik pada sebuah pot yang tersembunyi di balik semak-semak. Elusia berpikir pot itu mungkin berguna untuk menyimpan buah. Namun, begitu ia menyentuhnya, pot tersebut melonjak dan menyerangnya. Ternyata itu bukan benda biasa, melainkan monster bernama Potris. Setelah melihat statistiknya yang biasa saja, Elusia langsung menyerang dengan pukulan api. Sayangnya, serangan itu tidak memberikan dampak berarti. Hal itu justru memicu semangat Elusia. Ia membombardir Potris dengan berbagai serangan. Namun, monster pot itu benar-benar berada di puncak sikap acuh tak acuh. Ia bahkan memulihkan HP dengan beristirahat meski sedang diserang. Cangkang kerasnya melindungi tubuhnya dari segala jenis kerusakan. Menyadari hal itu, Elusia memutuskan untuk berpikir kreatif. Ia melempar monster itu ke sungai, dan cara itu berhasil, Potris tenggelam hingga mati. Elusia mendapatkan poin pengalaman dan naik level. Namun, ia juga memperoleh gelar baru, Dastardly King, dan tingkat gelar wrongdoer-nya pun meningkat. Ia merasa tidak enak karena semakin melangkah jauh ke jalur lain. Tepat saat itu, sekelompok monster pot muncul dan mengepungnya. Elusia menyadari bahwa mereka dipanggil oleh monster pertama melalui skill cry, dan kini semuanya tampak sangat marah. Para monster itu berkerumun. Elusia sempat mengira mereka akan berubah menjadi monster pamungkas, tetapi yang terjadi justru mereka membentuk sebuah menara tinggi yang terlihat sangat tidak stabil. Elusia terbang ke atas, mengambil monster paling atas, lalu menghantamkannya ke menara tersebut. Dalam satu serangan, seluruh monster pot berhasil dikalahkan. Dari aksi itu, Elusia mempelajari skill baru bernama Meteorite dan mendapatkan 600 poin pengalaman yang langsung membawanya ke level 30.
Skill-skill miliknya ikut meningkat dan ia merasa sangat puas. Sayangnya, cangkang para monster itu hancur setelah dikalahkan, sehingga tidak ada satupun pot yang bisa digunakan. Ia pun memutuskan untuk memanfaatkan mereka sebagai daging, meski kemudian berpikir bahwa ia butuh lebih banyak sayuran dalam menu makannya. Saat melanjutkan perjalanan, Elusia melihat langit berubah menjadi ungu dan mendengar suara langkah kaki aneh di sekitar. Rasa penasarannya muncul, dan ia mengikuti arah suara itu hingga menemukan seekor beruang yang tampak santai berjalan-jalan. Elusia bertanya pada suara ilahi tentang statistiknya, dan suara ilahi menjelaskan bahwa jaraknya terlalu jauh untuk melihat statistik lengkap, tetapi spesiesnya bisa dikenali. Beruang itu adalah monster peringkat D+ bernama Clay Bear. Tubuhnya terbuat dari lumpur, memiliki kekuatan besar, dan tingkat pemulihan yang tinggi. Elusia menyadari bahwa monster itu berada di peringkat yang sama dengannya, dan bertanya-tanya apakah ia bisa mengalahkannya dalam pertarungan yang adil. Alasan terbesarnya justru lebih praktis. Jika benar terbuat dari tanah liat, monster itu bisa digunakan untuk membuat pot dan berbagai benda lainnya. Kesempatan emas ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Elusia mengejar Clay Bear, yang sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Ia melancarkan serangan mendadak dari belakang, tetapi pada detik terakhir beruang itu berbalik, memperlihatkan duri-duri mematikan yang muncul dari dadanya. Elusia nyaris tertusuk dan meloncat mundur, sambil menggerutu bahwa monster itu tidak pantas disebut beruang dengan duri seberbahaya itu. Clay Bear membalas dengan serangan bantingan tubuh. Elusia menghindar dan membalas dengan serangan berguling, berhasil mengurangi sebagian besar HP-nya. Namun, beruang itu langsung menggunakan skill penyembuhan dan memulihkan HP-nya sepenuhnya. Elusia sadar, ia tidak bisa mengalahkannya dalam satu serangan. Satu-satunya cara adalah taktik serang dan kabur hingga mana lawannya habis. Ia terus menghindari duri-duri mematikan sambil perlahan mengikis HP Clay Bear. Ketika ia merasa kemampuan penyembuhan monster itu mulai melambat, Elusia bersiap untuk serangan penutup. Namun tiba-tiba, Clay Bear menciptakan badai pasir di sekelilingnya. Saat badai itu menghilang, duri juga muncul di punggungnya. Elusia menyebutnya curang karena kini ia tak bisa lagi menggunakan serangan berguling. Untungnya, pertarungan panjang dan penggunaan skill berat telah menguras sebagian besar mana Clay Bear. Elusia memutuskan untuk terus menekannya sedikit lagi. Secara tiba-tiba, beruang itu merobek lengannya sendiri dan melemparkannya ke arah Elusia. Ia menghindar dan melihat lengan itu berubah menjadi tanah liat biasa. Duri-duri yang ditembakkan pun berubah menjadi tanah liat setelah terpisah. Disitulah ide muncul. Elusia menerjang maju, menggunakan cakarnya untuk merobek lengan Clay Bear. Seperti sebelumnya, lengan itu berubah menjadi tanah liat. Dengan cepat, Elusia membentuknya menjadi bola, lalu terbang tinggi ke udara. Ia sadar bahwa skill meteorite saja mungkin tidak cukup, jadi ia mengimprovisasi dengan menjatuhkan seluruh berat tubuhnya bersama serangan itu. Serangan tersebut menghancurkan tubuh Clay Bear sepenuhnya. Elusia mendapatkan 300 poin pengalaman dan naik ke level 33. Ia juga memperoleh skill baru bernama Nutcracker, sesuai dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi setidaknya ia kini memiliki tanah liat yang bisa digunakan untuk membuat pot dan guci. Ia membuat sebuah tungku dan memanggang pot-pot itu. Sambil menunggu, Elusia memutuskan untuk mencari makan malam. Ia mengumpulkan sayuran dan jamur, lalu menemukan Thunder Mushroom, jamur yang bergizi dan lezat, tetapi memiliki racun lumpuh ringan. Karena Elusia belum kebal terhadap kelumpuhan, ia membuangnya sambil berterima kasih pada suara ilahi yang kini telah naik level dan memberikan informasi lebih detail. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah bunga raksasa. Baru saja ia hendak menilainya, bunga itu menyerangnya. Elusia panik tetapi berhasil merobek bunga itu dari batangnya dan membunuhnya. Suara ilahi menjelaskan bahwa itu adalah tanaman karnivora yang memakan hewan, namun tidak bisa mencerna garam dan menyimpannya di akar. Itulah harta paling berharga yang bisa Elusia temukan hari itu untuk meningkatkan kualitas makanannya. Ia pun membawa pulang umbi penuh garam tersebut dengan senyum puas. Di sisi lain, Miria memutuskan untuk membangkang perintah Mariel dan melangkah melewati penghalang yang melindungi desa demi mencari Dose. Ia siap menghadapi risiko apapun selama ia bisa menemukan pria itu dan membawanya kembali dengan selamat. Meski hatinya masih dipenuhi keraguan terhadap si pemabuk tua yang tidak bisa dipercaya, ingatannya kembali pada bagaimana Dose pernah memerasnya agar bergabung dengan kelompoknya. Ia pun menyesal, berpikir bahwa seandainya dulu ia menghentikannya, mungkin Dose dan pria tua itu masih hidup hingga sekarang. Tiba-tiba, seekor monster cacing menyerangnya. Tanpa ragu, Miria langsung melontarkan bola api dan berhasil mengalahkannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang apapun yang terjadi. Sementara itu, Elusia menemukan jamur raksasa yang bisa berjalan dan menyerang manusia setelah mencapai masa dewasa.
Mengejutkannya, jamur itu ternyata cukup lezat. Ia pun menambahkannya ke dalam daftar bahan makanannya. Tak lama kemudian, ia menemukan jamur aneh lainnya, dan suara ilahi memberitahunya bahwa itu adalah jamur peringkat tinggi yang sangat berharga, bahkan mampu menopang perekonomian sebuah negara jika dibudidayakan dengan benar. Mendengar hal itu, Elusia langsung membayangkan dirinya bergelimang uang. Namun, begitu suara ilahi menambahkan bahwa jamur tersebut adalah obat terlarang yang sangat adiktif, ia segera mengurungkan niatnya. Tanpa ragu, ia membakar jamur-jamur itu agar tak ada siapapun yang terjerumus ke dalam kecanduan. Berkat tindakannya, gelarnya sebagai pahlawan kecil pun meningkat. Dalam perjalanannya, Elusia juga menemukan buah lada liar. Suara ilahi menjelaskan bahwa di masa lalu, rempah ini adalah bumbu paling diburu di dunia dan nilainya setara dengan emas. Tanpa membuang waktu, Elusia memanen seluruh lada yang ia temukan. Di tempat lain, Miria menjelajah semakin dalam ke hutan, berusaha bersembunyi dari para monster. Namun, ia segera menyadari bahwa dirinya sudah terlalu jauh memasuki zona berbahaya. Jika ia melangkah lebih dalam lagi, bisa saja ia bertemu dengan makhluk yang berada di luar kemampuannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali pulang setelah sekali lagi mengamati pinggiran desa. Malam harinya, Elusia menggunakan jamur bercahaya untuk menerangi gua miliknya. Ia memeriksa periuk-periuk yang sebelumnya ia buat dan hasilnya sempurna. Dengan peralatan itu, ia memasak semur dari bahan-bahan yang dikumpulkannya sepanjang hari. Berkat garam dan jamur, masakan itu terasa jauh lebih nikmat. Dengan penuh percaya diri, Elusia mulai berbicara layaknya kritikus kuliner, meskipun sebenarnya ia hampir tidak tahu apa-apa soal memasak. Ia membahas bagaimana garam mampu mengeluarkan rasa umami dari hidangan tersebut, lalu menciptakan sumpit untuk makan, cara makan yang sudah cukup rumit bahkan bagi manusia, apalagi dengan cakar naga. Berkat penggunaan garam, gelar kokinya naik dari tingkat 1 ke tingkat 2. Namun, ia menyadari bahwa mangkuk yang digunakannya cukup sulit dipakai untuk minum dan sering menumpahkan semur. Ia pun memutuskan untuk meningkatkan kemampuan tembikarnya dan berencana membuat mangkuk baru, serta peralatan makan lainnya. Keesokan harinya, ia bahkan mulai bermimpi melapisi dinding gua yang gersang dengan batu bata tanah liat. Suara ilahi pun memberitahunya bahwa ia telah memperoleh gelar pengrajin keramik. Pada hari berikutnya, sebuah kereta kuda tiba di desa yang berbatasan dengan hutan. Dua petualang cantik turun dari kereta tersebut untuk menyelidiki area hutan. Mereka ragu apakah benar masih ada penyintas di sana, tetapi karena guild telah memberi mereka tugas, mereka harus menyelesaikannya. Kembali ke dalam hutan, Elusia mulai melengkapi guanya dengan perabotan dari tanah liat. Ia berburu serigala dan membawa hasil buruan itu kembali untuk diproses. Salah satu sisi gua kini dipenuhi bulu serigala yang rencananya akan ia keringkan nanti. Namun, untuk saat ini, ia lebih fokus membumbui daging dan mengeringkannya sebagai persediaan untuk musim dingin. Ia merasa puas dengan kemajuannya dan berpikir bahwa dirinya mulai terbiasa dengan dunia baru ini. Sayangnya, saat keluar untuk mengambil dendeng daging, ia mendapati sekelompok monyet sedang melahap persediaannya. Murka, Elusia mengusir mereka. Namun, kejadian itu membuatnya sadar bahwa ia membutuhkan solusi permanen, atau seluruh cadangan makanannya akan habis. Ia pun mendapat ide gila membuat racun tingkat tinggi ala Walter White, lalu melapisi dendeng dengan racun tersebut agar para monyet mati keracunan. Saat sibuk mengumpulkan bahan-bahan berbahaya di seluruh hutan, Elusia tiba-tiba menyadari bahwa kini ia bisa membedakan jamur dan tanaman beracun hanya dengan sekali pandang, tanpa bantuan suara ilahi. Sebuah momen bersejarah, manusia mulai mengambil alih pekerjaan AI. Tak lama kemudian, ia menemukan ladang bunga dan memutuskan memetik beberapa untuk menghias guanya. Baginya, setiap orang butuh setidaknya satu hal indah untuk dipandang. Namun, di tengah lamunannya tentang gua yang cantik, seekor monster kecil nan menggemaskan muncul di hadapannya. Terkejut, Elusia bertanya pada suara ilahi dan mengetahui bahwa makhluk itu adalah putri racun, sejenis musang kecil dengan kemampuan yang sepenuhnya berfokus pada racun. Merasa gentar, Elusia mendapati bahwa monster itu pun tampak ketakutan dan segera kabur. Tiba-tiba, sepotong tanah liat jatuh di dekatnya, mengalihkan perhatiannya. Memanfaatkan momen itu, putri racun berbalik dan menggigitnya sebelum melarikan diri. Awalnya, Elusia tidak memahami strateginya, hingga racunnya mulai bereaksi. Tubuhnya melemah dan bahu yang tergigit tak bisa digerakkan. Suara ilahi memberitahu bahwa ketahanan racunnya telah meningkat. Saat itulah Elusia menyadari bahwa racun putri racun jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Pandangannya menggelap dan ia pun pingsan, sementara monster kecil itu terkekeh dengan senyum menyeramkan. Elusia menyadari bahwa tubuhnya telah terinfeksi racun khusus.
Ketika ia bertanya kepada suara ilahi tentang apa yang membuat racun ini berbeda dari racun biasa, ia hanya mendapat jawaban lama. Informasi tingkat tinggi itu belum bisa ia akses saat ini. なんだこの特殊毒って。神の声レベル3ではその説明を行うことはできません。 Dengan sisa tenaga, Elusia mencoba bangkit dan meninggalkan tempat itu. Namun begitu ia mengangkat bahunya sedikit saja, racun tersebut justru menyebar semakin cepat ke seluruh tubuhnya. かなりやべえぞ。 Rasa lemah kembali menghantamnya, dan Elusia sadar kondisinya memburuk seiring waktu berlalu. Ia bertanya-tanya apakah ada tanaman di sekitar yang bisa menetralisir racun, tetapi ia tidak mengingat pernah melihat tanaman semacam itu. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Ia memutuskan untuk mempelajari lebih jauh monster yang telah meracuninya. Karena dari sanalah mungkin ia bisa menemukan petunjuk. Suara ilahi menjelaskan bahwa putri racun adalah monster licik yang meracuni mangsanya, lalu melarikan diri, menunggu hingga korban mati dengan menyakitkan. Setelah itu, monster tersebut akan kembali untuk melahap mayatnya. Elusia merasa makhluk itu bahkan lebih kejam darinya. Suara ilahi juga mengatakan bahwa sumber racun monster tersebut berasal dari tumbuhan dan serangga beracun yang ia konsumsi. Namun, cairan tubuhnya sendiri berfungsi sebagai penawar, sehingga ia kebal terhadap racunnya sendiri. Monster itu sangat cerdas, dan setiap kali tertangkap, ia selalu menggunakan penawar tersebut sebagai alat tawar-menawar demi menyelamatkan nyawanya. Dari situ, Elusia menyadari bahwa satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan menangkap putri racun dan mendapatkan penawarnya. Meski tidak memiliki rencana yang benar-benar matang, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Selama ia masih bisa bergerak, ia akan kabur. Ia yakin putri racun tidak akan membiarkan mangsanya lolos begitu saja. Dengan indera yang terus siaga, Elusia berlari menyusuri hutan, hingga ia melihat kadal beracun itu melompat dari satu pohon ke pohon lain, terus mengikutinya. どこから見てやがる。見つけた。 Begitu menyadarinya, Elusia mulai berguling untuk mengejar. Yang mengejutkan, monster itu pun bisa berguling. やつも転がるの使い手だったか。 Ia menjaga jarak sambil terus membuntuti Elusia, yang kemudian menyadari bahwa mereka sedang menuju ke arah tebing. Ia berniat menjebak monster itu di sana. Tiba-tiba, Elusia menabrak sesuatu dan berhenti mendadak. Ia menyadari bahwa putri racun telah menembakkan peluru tanah liat ke arahnya, bahkan saat berguling. Diam-diam, ia merasa kagum. Tanpa membuang waktu, Elusia kembali mengejar meski tubuhnya terus dihantam serpihan tanah liat. Usahanya membuahkan hasil. Kemampuan bergulingnya meningkat dan ia berhasil menyusul sang kadal beracun, menghantamnya hingga terlempar ke udara. Namun, Elusia tidak memperhatikan sekelilingnya. Serangannya justru melempar putri racun langsung ke bawah tebing. Panik karena takut kehilangan penawar, Elusia langsung terjun menyusulnya. Di tengah jatuh, racun di tubuhnya mencapai tahap yang jauh lebih parah. Meski rasa panas membakar seluruh tubuhnya, Elusia berhasil menangkap monster yang ketakutan itu, lalu menggunakan napas apinya untuk terbang kembali ke permukaan. Begitu ia mendarat, racun mencapai fase terakhir. Elusia merasa kematian sudah sangat dekat. Namun, di ambang kesadarannya, ia bersyukur karena berhasil menyelamatkan putri racun. Tak lama kemudian, ia pun pingsan menyerahkan nasibnya pada monster tersebut. もう限界だ。 Sementara itu, di sisi lain, Miria masih mencari Doz di dalam hutan, tetapi tak menemukan satupun petunjuk. Saat ia kembali ke desa menjelang senja dengan tangan kosong, ia bertemu Mariel, yang bertanya kemana saja ia seharian. Miria berbohong, mengatakan bahwa ia hanya merasa kurang enak badan dan berjalan-jalan sebentar. Mariel bahkan sempat menyeberangi sungai, dan bertanya apakah ia masuk ke hutan. Namun Miria kembali menyangkalnya. Mariel akhirnya mempercayai kebohongan itu dan menenangkan Miria, mengatakan bahwa para petualang yang dikirim Gil akan segera tiba. Kembali ke hutan, Elusia perlahan sadar. Butuh beberapa detik hingga ia ingat bahwa dirinya diracuni dan menunggu kematian. Saat ia membuka mata, putri racun berdiri di hadapannya. Amarah langsung membara, ia mengira monster itu dengan tidak tahu malu sedang menunggu ajalnya. Namun ketika ia mencoba memukul, ia menyadari tubuhnya terasa ringan dan tidak lagi sakit. Ia terkejut, lalu menyadari bahwa sang kadal beracun telah memberinya penawar. Dengan bangga, putri racun mengangguk mengiyakan. Elusia tak punya alasan untuk meragukannya. Ia pun mengangkat makhluk kecil itu dengan senyum lebar, mengatakan bahwa mereka telah membentuk ikatan yang tak terputuskan setelah saling bertarung dan menyelamatkan nyawa satu sama lain. Sang kadal memeluknya dengan manja, dan Elusia memutuskan untuk mengadopsinya sebagai teman. Ia membawa monster itu ke gua miliknya dan memasak makanan untuk mereka berdua.
Putri racun ternyata menikmati daging matang yang dibumbui. Elusia sempat berpikir untuk memberinya nama, tetapi kemudian merasa bahwa monster seperti mereka tak membutuhkan nama. Meski begitu, kadal itu tampak semakin melekat padanya. Elusia mengatakan bahwa ia boleh tinggal bersamanya selama yang ia mau, karena ia adalah teman pertamanya. Mendengar itu, sang kadal terlihat sangat bahagia. Tak lama kemudian, kadal yang kini ia panggil Lise mencium sebuah panci yang mengeluarkan bau menyengat. Elusia menjelaskan bahwa itu adalah racun khusus yang sedang ia masak. Begitu mendengarnya, Lise langsung meloncat ke atas panci dan meneguk racun itu dengan lahap. Elusia sempat panik, tetapi lalu teringat bahwa Lise justru memperkuat racunnya dengan memakan zat beracun. Karena penasaran, Elusia mencicipi sedikit racun tersebut dan langsung kejang seperti ikan kehabisan air. Untungnya, ketahanan racunnya meningkat. Ia tak habis pikir bagaimana Lise bisa menikmati racun itu seperti hidangan mewah, sementara Lise hanya menatapnya dengan ekspresi bingung. Keesokan harinya, Elusia membawa Lise berburu serigala abu-abu. Ia memprovokasi para serigala dengan isyarat tangan yang kasar, dan saat mereka menyerang, Lise melumpuhkan mereka dengan serpihan tanah liatnya. Elusia menyelesaikan sisanya, lalu mereka berdua saling tos atas kerja sama yang sempurna. Setelah itu, Lise membantu memanen kelapa, dan mereka menikmati hasilnya sambil menyaksikan matahari terbenam sebelum kembali ke gua. Saat malam tiba, Elusia mendapati Lise tidur terlalu dekat dengan wajahnya. Ia teringat bahwa meskipun kini terlihat lucu dan ramah, makhluk itu adalah musuh paling berbahaya yang pernah ia hadapi. Setengah bercanda, ia memintanya untuk tidak menggigit saat tidur. Dalam hatinya, Elusia merasa bahwa mereka akan bersama untuk waktu yang sangat lama. Keesokan harinya, Elusia membawa Lise ke tempat tumbuhnya buah lada. Reaksi Lise menunjukkan bahwa ia tidak terlalu menyukai rasa pedas. Namun tiba-tiba, ia melompat turun dari kepala Elusia dan mulai menuntunnya ke arah lain, menuju sesuatu yang menurutnya jauh lebih menarik. Tanpa ragu, Elusia mengikutinya, lupa bahwa pacar barunya yang beracun memiliki selera yang sangat mematikan. Lise menuntunnya menuju sebuah jamur raksasa yang mengeluarkan bau busuk seperti mayat membusuk. Elusia memilih berhenti sekitar 10 kaki darinya. Ia lalu bertanya pada suara ilahi tentang jamur tersebut dan mengetahui bahwa itu adalah bee mushroom, jamur yang sangat beracun. Elusia pun paham mengapa Lise ingin memakannya. Namun, ia sama sekali tak ingin bau mengerikan itu dibawa ke gua mereka. Tanpa banyak pikir, ia membakar jamur itu hingga habis. Melihat hidangan impiannya, yang menurut Lise setara masakan berbintang Michelin, lenyap jadi abu, Lise hancur hatinya. Ia pun mulai memukul Elusia karena telah menghancurkan makan malamnya. Elusia berjanji akan menebusnya dengan mencarikan tanaman beracun lain di lain waktu. Namun tiba-tiba, Lise mengarahkan pecahan tanah liat ke arahnya. Elusia bertanya apakah ia benar-benar semarah itu. Alih-alih menjawab, Lise melemparkan pecahan itu ke semak-semak di belakangnya. Seketika, sebuah monster mengerikan berkepala dua keluar dari sana. Elusia merasa gugup dan terintimidasi saat berhadapan dengan anjing bermuka dua bertato suku di sekujur tubuhnya. Dari statistik yang ia lihat, monster itu memiliki kemampuan dan kekuatan yang sangat merepotkan. Nalurinya ingin kabur, tetapi ketika menyadari bahwa monster itu bisa menandai target dan terus memburu mangsanya, Elusia memilih bertahan dan bertarung. Lise berpikiran sama, ia berguling menjauh sementara Elusia menahan perhatian monster itu. Rencananya sederhana, Elusia menyerang dari depan untuk mengalihkan perhatian, sementara Lise memberikan serangan akhir dengan racunnya. Elusia menerjang dan memukul salah satu kepala anjing itu. Namun kepala satunya maju bertahan dan mendorongnya mundur. Kepala yang menangis kemudian menggunakan sihir gravitasi, membuat Elusia tertekan ke tanah oleh beban yang berlipat ganda. Ia bahkan tak bisa bergerak dan mulai takut akan kemungkinan terburuk saat monster itu mendekat. Untungnya, Lise mengalihkan perhatian monster dengan menembakkan pecahan tanah liat. Elusia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyemburkan napas api. Sayangnya, monster itu menyembuhkan diri dengan sihir pemulihan. Meski hampir putus asa, Elusia akhirnya menyadari pola serangan musuh. Kepala yang menangis menggunakan sihir, sementara kepala yang marah menyerang secara fisik. Saat monster itu bersiap menggunakan sihir gravitasi lagi, Elusia menerjang untuk menghentikannya. Ia membiarkan kepala yang marah menggigitnya, itulah isyarat bagi Lise untuk menyelam masuk dan meracuni kepala yang menangis. Mereka mundur bersama dan menyaksikan kesehatan monster itu terus menurun, meski ia menggunakan sihir pemulihan. Elusia yakin mereka telah menang. Namun tiba-tiba, kepala yang marah menggigit dan memutus kepala yang menangis agar racun tak menyebar.
Elusia bersumpah tak akan pernah menjadi monster berkepala dua. Setidaknya, pikirnya, mereka tak perlu menghadapi serangan sihir lagi. Tapi saat ia kembali memeriksa statistik musuhnya, ia menyadari satu kartu trup terakhir telah diaktifkan. Skill bernama Sacrifice terbangun, memungkinkan kepala yang terpenggal melompat dan menyerang Lise. Dengan susah payah, Lise berhasil menghindar. Elusia berteriak menyuruhnya lari secepat mungkin. Lise berguling menjauh, dikejar kepala anjing yang mengamuk, sementara Elusia terhalang tubuh utama monster. Tanpa ragu, Elusia maju dan menghantam kepala monster itu hingga linglung, lalu mencengkeram lehernya dan melemparkannya tinggi ke udara. Ia melompat menyusul dan menghancurkan kepala monster itu dengan pukulan mematikan, mengakhiri hidupnya secara brutal. Kini Elusia diliputi kekhawatiran akan Lise. Ia tak ingin kehilangan satu-satunya sahabat yang ia miliki di dunia ini. Ia segera mencarinya dan menemukan genangan darah yang membuat hatinya mencelos. Ia memanggil Lise dengan panik. Hingga akhirnya ia merespons dengan merangkak keluar dari semak-semak, terluka parah dan nyaris tak berdaya. Hati Elusia hancur melihat kondisinya. Dan tepat saat itu, kepala monster yang terpenggal menyerbu untuk menghabisinya. Kali ini, Elusia ada di sana. Ia menendang kepala itu menjauh dan menghajarnya tanpa ampun hingga hancur. Setelah membalas dendam, Elusia kembali ke Lise dan memeluknya dengan lembut. Ia bersyukur Lise masih hidup, lalu menangis tersedu-sedu, membayangkan betapa kosong hidupnya jika ia kehilangannya. Lise menjilati air matanya dengan lemah untuk menenangkannya. Tiba-tiba, suara ilahi memberitahu bahwa Elusia memperoleh poin pengalaman, naik level, dan mendapatkan skill baru. Elusia menyuruh suara tanpa jiwa itu diam. Baginya, tak ada yang lebih berharga daripada Lise saat ini. Ia bahkan tak peduli pada skill transformasi manusia selama Lise tetap di sisinya. Namun, ironi terbesar pun datang. Suara ilahi dengan santai mengumumkan bahwa Elusia akhirnya mendapatkan skill transformasi manusia. Pikiran Elusia langsung kosong mendengarnya. Sementara itu, di desa, Miriam membantu Mariel mengerjakan pekerjaan rumah karena para petualang dari guild akan tiba hari ini. Miriam penasaran karena desa mereka jarang mendapat tamu dari luar. Ia lalu melihat sebuah buku tua di atas meja. Mariel menjelaskan bahwa itu adalah ensiklopedia monster. Miriam segera membukanya dan membaca tentang monster peringkat F bernama Dark Worm. Mariel menjelaskan bahwa peringkat monster ditulis dalam aksara kuno yang tak bisa dibaca siapapun. Monster peringkat F cukup lemah dan bisa dikalahkan petualang pemula dengan keberanian yang cukup. Namun untuk monster peringkat D, dibutuhkan petualang berpengalaman. Monster berkepala dua yang baru saja dikalahkan, Elusia, adalah monster peringkat D+. Monster peringkat B ke atas begitu kuat hingga hanya pahlawan dan Santo yang mampu mengalahkannya. Naga batu yang sedang diburu kelompok Mariel dikabarkan sebagai monster peringkat C. Namun ia yakin monster itu telah menjadi jauh lebih kuat setelah berevolusi. Maria pun ketakutan mendengarnya. Tepat saat itu, dua petualang datang untuk memulai penyelidikan mereka. Beberapa menit sebelumnya, gadis berbulu Yuno dan Kesatria berambut pirang Meltia berjalan menuju rumah Mariel. Di sepanjang jalan, Yuno bertanya mengapa Meltia memilih menjalankan misi peringkat C hanya berdua. Menurutnya, misi seperti itu bisa saja sulit dan mereka seharusnya menunggu anggota tim lainnya bergabung. Namun Meltia justru merasa akan lebih mudah jika hanya mereka berdua. Jika keadaan menjadi genting, katanya santai, mereka bisa langsung kabur. Mendengar itu, Yuno yang tidak terlalu percaya diri dengan kecepatannya langsung tersinggung. Ia menuduh Meltia rasis karena menganggapnya cepat hanya karena ia berdarah anjing. Butuh beberapa detik bagi Yuno untuk menyadari bahwa maksud Meltia sebenarnya adalah menjadikannya umpan. Meltia pun buru-buru meminta Yuno untuk tenang karena itu hanya lelucon. Lagi pula, misi mereka hanya menyusuri hutan, bukan bertarung melawan monster, sehingga seharusnya lebih mudah daripada yang terlihat dari peringkatnya. Kembali ke masa kini, mereka sudah berada di dalam rumah Mariel dan cukup terkejut melihat seorang elf tinggal di desa manusia. Mariel menjelaskan bahwa ia hanyalah setengah elf dan setengah manusia dan sudah lama menetap di desa tersebut. Miriam membawakan teh untuk para tamu. Mariel kemudian memintanya meninggalkan ruangan sejenak karena ia tidak ingin detail misi itu terdengar olehnya. Meltia lalu menanyakan tentang orang yang harus mereka cari. Mariel pun menceritakan seluruh kisah tentang Dos yang hilang saat menjalankan tugas. Lalu kabarnya terlihat oleh pemabuk desa. Ia memohon agar mereka menemukan kebenaran di balik rumor itu.
dan menghentikan Miria agar tidak lagi nekat masuk hutan sendirian. Tak lama kemudian, Meltia dan Yuno menuju hutan. Dalam hati, mereka berpikir bahwa menemukan bukti kematian Dos mungkin akan mengakhiri penderitaan Miria, sekaligus harapannya. Meltia berkata bahwa jika mereka tidak menemukan jasad, menyisir hutan secara menyeluruh tanpa hasil pun sudah cukup menjadi bukti bahwa Dos tidak lagi hidup. Sementara itu, jauh di dalam hutan, di Gua Elusia, ia sedang menutupi tubuh Lise dengan ramuan obat agar luka-lukanya cepat sembuh. Lise tertidur akibat cedera dan kelelahan. Elusia memutuskan meninggalkannya sementara untuk keluar dan memeriksa statusnya. Namun sebenarnya itu hanya alasan. Ia ingin mencoba kemampuan transformasi manusianya dan pergi ke desa untuk melihat gadis itu lagi. Dengan susah payah ia menahan kegembiraannya. Saat tiba di tepi sungai, ia merenung betapa ironisnya memperoleh kemampuan transformasi manusia tepat saat ia merasa tak membutuhkannya. Kini ia justru bertanya-tanya, apakah ia bisa hidup di antara manusia tanpa menimbulkan kecurigaan? Ia juga tidak ingin berpisah dari Lise. Adakah jalan tengah untuk mendapatkan keduanya? Menyadari berpikir terlalu keras tak akan membuahkan hasil, Elusia mengaktifkan kemampuan transformasinya. Tubuhnya terasa ditarik dan didorong ke berbagai arah hingga menyerupai bentuk manusia. Namun, kekecewaan langsung menghantamnya. Wujudnya tetap terlihat seperti monster mengerikan. Ia mengamuk dan memprotes pada suara ilahi, mempertanyakan apakah ini yang disebut transformasi manusia. Seperti biasa, jawaban yang ia dapatkan menyatakan bahwa kebenaran tersembunyi di balik paywall. Amarahnya makin memuncak. Ia memeriksa statusnya dan semakin frustrasi. Dalam wujud manusia itu, kekuatannya terpotong setengah dan ia harus terus menguras Mona untuk mempertahankan bentuk tersebut. Akhirnya ia menyerah kembali ke wujud aslinya lalu menjatuhkan diri ke tanah dengan putus asa. Di sisi lain, Yuno dan Meltia berhasil menebas seekor laba-laba raksasa dalam perjalanan menuju bagian hutan yang lebih lebat. Mereka terus menyusuri hutan hingga matahari terbenam dan menyadari harus segera kembali karena monster semakin kuat semakin dalam mereka melangkah. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah tanah lapang. Di ujungnya berdiri Gua Elusia. Intuisi mereka langsung mengatakan ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Di depan pintu gua berdiri dua patung penjaga. Yang satu jelas berbentuk naga, sementara yang lain terlihat seperti gambar anak kecil tentang ayahnya yang botak. Yuno bertanya-tanya apakah ada kultus pemuja naga di sekitar sini, tetapi Meltia belum pernah mendengar hal semacam itu. Ia bisa merasakan sihir kuat memancar dari patung-patung tersebut. Hidung tajam Yuno juga menangkap aroma dendeng yang tergantung di pepohonan. Keduanya yakin ada seseorang yang tinggal di dekat sana. Dengan waspada penuh, mereka memasuki gua. Di dalam, mereka disambut pemandangan tak terduga. Cahaya lembut berasal dari jamur-jamur bercahaya. Beberapa panci berisi buah beri dengan aroma menggoda tersusun rapi. Yuno mencium aromanya dan berkata bahwa baunya seperti lada, salah satu komoditas paling berharga di dunia. Ia bersemangat dan mengusulkan untuk membawa sedikit. Namun Meltia segera menegurnya. Ia menduga gua ini adalah markas bandit dan mereka akan celaka jika macam-macam. Tiba-tiba terdengar desisan tajam. Mereka menoleh dan mendapati Lise siap menyerang. Meltia menyuruh Yuno menjauh dari monster mematikan yang bisa membunuh mereka berkali-kali lipat hanya dengan satu gigitan. Beruntung, Lise mundur tanpa bertarung. Meltia memutuskan segera meninggalkan gua sebelum keadaan makin aneh. Tanpa mereka sadari, Elusia telah melihat mereka masuk lebih awal dan kini berjalan mondar-mandir tak sabar di depan gua bersama Lise. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Apakah kedua gadis itu akan terkesan dengan sarangnya? Haruskah ia memperkenalkan diri? Namun kenyataan bahwa ia adalah monster mengerikan menghantamnya lebih keras daripada Trakun. Ia kembali mencoba transformasi manusia, berharap para gadis mengira dirinya demi human. Ya, irasyai. Sayangnya, hasilnya jauh dari harapan. Di mata mereka, ia hanyalah naga wabah yang mengancam. Yuno membeku ketakutan. Meltia berteriak menyuruhnya mengangkat senjata jika ingin hidup. Mereka menyerang Elusia sekuat tenaga dan berhasil menjatuhkannya karena ia memang sedang lemah. Meski begitu, mereka sadar melawan naga wabah bukanlah ide cerdas. Tanpa ragu, mereka melarikan diri. Elusia mencoba menghentikan mereka dan menjelaskan bahwa ia tidak berbahaya. Namun tak ada yang mau mengambil risiko berdiri di depan monster super mematikan. Setelah cukup jauh dari gua, Yuno dan Meltia berhenti untuk mengatur napas. Kini mereka sadar misi ini jauh lebih sulit dari perkiraan. Mereka membutuhkan lebih banyak bantuan. Yuno bertanya apakah mereka harus memanggil anggota tim lainnya, dan Meltia mengangguk mengiyakan.
Keesokan harinya, saat ia terbangun, Elusia merasa tubuhnya remuk dan pikirannya kacau akibat kejadian kemarin. Ia termenung, bertanya-tanya bagaimana caranya menghibur diri. Sambil mengunyah dendeng kesukaannya, tiba-tiba sebuah ide licik terlintas di benaknya. Ia segera menghubungi Lise dan meminta bantuan. Dengan nada serius, ia berkata bahwa sudah saatnya memberi pelajaran pada para monyet yang gemar mencuri dendengnya. Ia membutuhkan racun yang kuat, tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Bagi Lise, permintaan itu bukan masalah besar. Ia mengisi sebuah panci dengan cairan mematikan yang tampak persis seperti air biasa. Elusia terkekeh pelan dengan tatapan penuh niat jahat saat ia mencelupkan dendeng baru ke dalam racun itu, lalu menggantungnya untuk dikeringkan. Ia menunggu para monyet datang dengan penuh antusias, tetapi mereka tak kunjung muncul. Sambil menunggu, Elusia dan Lise tertidur sejenak. Tak lama kemudian, jeritan parau yang memekakkan telinga membangunkan mereka. Elusia terjaga dan melihat seekor monyet tergeletak dengan busa keluar dari mulutnya, sementara teman-temannya panik mencoba menyadarkannya. Pemandangan itu membuat Elusia puas, namun ia tahu ini belum cukup untuk mengakhiri semuanya. Ia dan Lise langsung menyerang. Para monyet yang murka mengepung Elusia dan melancarkan serangan gabungan. Namun Elusia pun memiliki serangan andalan. Ia memberi isyarat kepada Lise yang segera menembakkan pecahan tanah liat ke arah para monyet. Serangan itu membuat mereka lengah, memberi kesempatan bagi Elusia untuk menghantam mereka dengan kibasan ekornya. Sayangnya, pertarungan belum usai. Para monyet mengeluarkan siulan bernada tinggi yang membuat Elusia dan Lise pusing. Tak lama kemudian, jawaban atas siulan itu terlihat jelas. Seekor kera raksasa dan berotot berlari mendekat. Elusia menyadari para monyet memanggil pemimpin mereka. Ia memeriksa statistik lawannya dan mendapati bahwa mereka setara. Namun sang bos memiliki kemampuan memperkuat anak buahnya. Saat kera raksasa itu mulai meningkatkan kekuatan para monyet, Elusia mencoba mengakhiri pertarungan dengan serangan api. Terlambat, para monyet bekerja sama membentuk dinding besar yang menahan serangannya. Mereka mengepung Elusia, menyerangnya dari segala arah. Dengan kecepatan dan kekuatan yang meningkat, ia kesulitan bertahan. Lise mencoba membantu, tetapi sang bos kera menangkapnya dan melemparkannya ke arah pohon. Elusia berhasil menangkapnya sebelum jatuh, namun Lise telah pingsan. Ia sadar semakin lama pertarungan berlangsung, semakin kecil peluangnya. Ia kembali ke dasar dan meminta bantuan suara ilahi untuk mencari informasi tentang lawannya. Suara ilahi menjelaskan bahwa kera raksasa itu adalah seekor orangutan peringkat D+ yang berevolusi setelah mengalahkan alfa sebelumnya. Kaum orangutan sangat serius dalam evolusi melalui pertempuran dan memiliki banyak kemampuan pendukung untuk klannya. Awalnya informasi itu terasa tak berguna. Namun, ketika Elusia memeriksa kembali kemampuan sang bos, ia menemukan satu hal penting, telepati. Ia pun mencoba berbicara sebelum bertarung lebih jauh. Dengan menjadikan monyet yang pingsan sebagai sandera, ia memancing reaksi. Para monyet hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh bos mereka. Melalui telepati, suara sang bos menggema langsung di kepala Elusia. Ia tertarik karena Elusia mampu melihat statistiknya. Apa yang kau inginkan? Tanyanya. Elusia menjelaskan bahwa monyet yang pingsan telah diracuni dan hanya Lise yang memiliki penawarnya. Ia ingin menjadikan itu sebagai tawar-menawar agar mereka mundur. Namun sang bos menolak. Ia menganggap Elusia ancaman besar yang harus disingkirkan sebelum tumbuh lebih kuat. Jika kita bertarung habis-habisan, semua bisa mati, kata Elusia. Namun filosofi klan mereka berbeda. Yang lemah biarlah gugur, agar yang kuat bertahan dan berkembang. Negosiasi gagal, tapi Elusia mendapat ide lain. Ia menantang sang bos duel sebagai pemimpin klan. Sang orangutan menjelaskan bahwa duel biasanya terjadi antar pemimpin klan Kera atau saat Alpha ditantang. Meski belum pernah melawan spesies lain, ia menerima tantangan itu. Duel adalah hal sakral, tak seorang pun boleh ikut campur sampai pemenang ditentukan. Elusia meminta Lise memberikan penawar racun pada monyet itu. Begitu dilakukan, para monyet menahan Lise dan rekannya sebagai jaminan agar aturan duel ditaati. Pertarungan pun dimulai. Sang bos langsung menghujani Elusia dengan pukulan dahsyat. Elusia berguling menghindar, tetapi diejek agar berhenti lari dan bertarung seperti jantan sejati. Ia sadar tak bisa terus menghindar. Ia berbalik menyerang, mengguling ke arah lawan, dan menghantamnya hingga terdorong mundur. Ia melompat dan mengayunkan ekornya sepenuh tenaga, membuat tanah retak di bawah kaki sang bos. Beberapa pukulan telak mengenai kepala orangutan itu, membuatnya limbung. Elusia mencoba mengakhiri pertarungan, tetapi lawannya menciptakan dinding batu sebagai pelindung.
Ia melompat ke atasnya dan mengalirkan seluruh mana ke kelincahannya. Sekejap, sang bos menjadi jauh lebih cepat. Ia menghajar Eleusia tanpa ampun. Gerakannya tak lagi terbaca. Setelah dibanting ke tanah, Eleusia memutuskan pertarungan 1 lawan 1 secara langsung. Ia memprovokasi sang bos, menantangnya bertarung adu tinju jika memang tak takut. Provokasi itu berhasil. Keduanya berlari saling mendekat dan mulai saling melayangkan pukulan, seperti adegan klasik pertarungan brutal. Hutan berguncang oleh dentuman pukulan mereka. Lise dan para monyet menyaksikan dengan tegang. Beberapa menit berlalu. Keduanya terluka dan kelelahan. Tenaga Eleusia hampir habis. Ia mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya pada satu pukulan terakhir dan berhasil mendarat lebih dulu. Suara ilahi memberitahu bahwa kemampuan Dragon Punch miliknya naik tingkat. Ia merasa menang. Namun sesaat kemudian, sang bos melancarkan serangan balasan terakhir. Pukulan itu menjatuhkan Eleusia. Kedua pemimpin klan roboh bersamaan, terkapar di tanah. Saat Eleusia membuka mata, ia melihat Lise berada di atasnya. Suara-suara ilahi terdengar, memberitahunya bahwa ia telah mengalahkan bos orangutan dan memperoleh gelar pemimpin klan.